dari database administrator yang tadi yang saya jelaskan. Dari tadi dia mengatur akses ke database gitu. Jadi siapa saja yang boleh, siapa saja yang nggak boleh gitu. Nah, itu si database administrator yang mengatur ya. Jadi melalui apa? Melalui mekanisme password sama akun gitu ya. Terus mengatur redundansi gitu. Nah ini bisa juga dia bekerja sama dengan si database designer. Jadi akan mengatur redundan ya. Redundan itu apa? Menyimpan data yang sama berkali-kali. Kayak tadi, misalnya data student, course dan semuanya tadi ya kita gabung jadi satu tabel ya, satu tabel yang gede gitu. Bisa saja nanti muncul data dari student apa tadi Smith gitu. Itu akan berulang kali muncul di dalam satu tabel gitu. Karena dia akan berpasangan dengan mata kuliah apa tadi, mata matematika diskrit, terus data structure, database gitu. Jadi dia akan muncul berulang kali. Nah, kemunculan yang seperti ini itu akan apa ya, memakan atau membuang-buang memori gitu. Terus yang berikutnya mengatur constraint. Nah, constraint di sini misalnya setiap data itu punya key atau kunci yang unik gitu. Terus dia juga mengatur bahwa tabel ini itu satu atribut harus unik, misalnya tabel email gitu ya. Jadi misal mahasiswa tabel student tadi itu ada name, terus ada ada student number, terus ada course dan segala macam ya. Jadi mungkin ditambah email misalnya. Nah, administrator ini dia akan menentukan ya atribut mana yang perlu menggunakan aturan unik gitu ya. Misalnya email itu kan harus unik ya, setiap orang itu punya email yang beda-beda, atau NIK atau bahkan mungkin course student number gitu. Nah, itu constraint. Atau mungkin constraint yang lain itu not null ya, kalau dipraktekkan. Not null ini berarti ada atribut yang wajib diisi, jadi tidak boleh kosong. Misalnya kayak nama. Constraint ini kayak validasi lah gitu ya intinya, kayak validasi di program yang biasa teman-teman buat gitu. Terus administrator juga dia harus mampu ya merepresentasikan relasional data yang kompleks gitu ya. Jadi kayak tadi tabel student sama course itu berkaitan apa tidak gitu. Terus nanti apakah dia kaitannya langsung atau perlu tabel bantuan kayak tadi report. Nah, itu tugas dari administrator, dia mampu menjelaskan, dia mampu merepresentasikan. Terus mengizinkan ya inferensi melalui rules sama trigger. Nah ini maksudnya ada fitur dari database yang namanya trigger. Trigger itu ketika misalnya begini, ketika kita melakukan update data misalnya, update nama mahasiswa gitu. Jadi triggernya itu bisa kita set menjadi ya, jadi kita bisa membuat sebuah trigger, maksudnya ya. Kita bisa membuat sebuah trigger ketika ada yang mengubah data mahasiswa, maka akan dicatat di tabel lain gitu. Dicatat di tabel lain, misal mungkin log gitu. Atau mungkin ketika kita menghapus suatu data, maka akan men-trigger tabel lain untuk mencatat siapa sih yang menghapus data ini, siapa sih yang mengubah data ini. Nah itu maksudnya trigger ya. Sama kalau rules ini berarti kita memberikan aturan ya, bahwa mungkin nanti user A, user B itu saja yang bisa mengubah atau menghapus data. Terus yang terakhir provide storage structure sama resource ya. Itu maksudnya adalah mampu melakukan searching gitu. Jadi kita bisa mencari data apapun yang ada di dalam database gitu. Walaupun sekarang menjadi tantangan ya, tantangan baru. Data itu semakin banyak setiap harinya, semakin bertambah gitu ya. Jadi untuk mencari data yang kita inginkan itu kita harus memerlukan sebuah teknik biasanya gitu. Jadi ada teknik
khusus yang dikembangkan, mungkin ada tools khusus yang dikembangkan ya, untuk melakukan searching yang lebih cepat. Nah, ini contoh-contoh pengaplikasian ya, dari database. Nah, paling sederhana untuk informasi sistem, yaitu sistem informasi kayak website atau kayak BMI. Nah, itu jatuhnya di information system. Nah, itu pasti membutuhkan database di dalamnya. Terus yang berikutnya untuk menyimpan data saintifik kayak high energy fisik, terus human genome, terus protein structure. Itu juga menggunakan database saat ini. Nanti mungkin teman-teman akan belajar di computational biology ya. Computational biology itu mainnya di sini, human genome. Itu data-datanya akan disimpan di database biasanya. Terus untuk keperluan data mining gitu ya. Jadi data mining ini juga cukup rame ya berapa tahun ke belakang gitu. Intinya apa data mining ini? Data mining ini ya mencari sesuatu yang berharga ya dari kumpulan data-data yang tidak beraturan misalnya. Misal kalau sekarang data teks, Twitter, gitu, data video, data apapun, nah itu kita mining ya untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Terus berikutnya bisa menyimpan data spasial ya untuk keperluan geographical information system. Jadi data-data koordinat, data-data ya koordinasi biasanya yang disimpan gitu. Ya. Itu membutuhkan database juga. Dan bahkan data time series ini data harian ya, berbasis waktu ya, kayak data ekonomi gitu, data cuaca gitu. Itu juga menggunakan database untuk menyimpan data-data ini karena time series ini juga digunakan untuk analisis ya. Ada yang main ini nggak trading gitu, trading saham atau apa gitu. Nah, itu kan biasanya ada ini ya, kita bisa apa namanya mengambil keputusan bakalan buy atau sell gitu ya misalnya. Kita bakalan beli atau sell berdasarkan apa? Biasanya pola gitu. Polanya itu kita lihat ke belakang gitu, apa yang sudah terjadi sebelumnya. Mungkin kita bisa kaitkan dengan oh ternyata di tahun lalu misalnya isunya seperti ini, terus harga sahamnya turun misalnya. Ya, ternyata di tahun ini isunya berbeda gitu, apakah naik atau turun ya. Dari itu nanti kita bisa putuskan bakalan beli atau jual gitu. Nah itu makanya data time series itu sangat penting juga sekarang untuk prediksi saham, prediksi mata uang, prediksi cuaca gitu juga. Nah terkadang ada data yang tidak beraturan. Kalau tadi ya, misalnya kayak time series. Kayak time series tadi datanya beraturan. Waktu kejadian apa? Misalnya ekonomik ya, kita ngomong data ekonomik tadi. Di tanggal, sekarang tanggal berapa? 9, tanggal 8 misalnya, kemarin misalnya nilai tukar mata uang rupiah ke dolar itu sekian gitu, 16 sekian gitu. Itu kan jelas ya strukturnya, ada tanggal sama kejadian. Kejadiannya ini apa? Nilai mata uang terakhir ketika close gitu, di tanggal tersebut. Nah, jadi mau di hari apapun, mau di tanggal berapapun, strukturnya masih sama, tanggal kejadian gitu. Nah, kadang ada data-data yang tidak jelas strukturnya, kayak misalnya sosial media. Data sosial media itu kan bisa berupa status ya, status sama foto, audio misalnya, video bahkan gitu. Nah ini kan nggak jelas gitu, maksudnya tidak teratur gitu datanya, apa struktur datanya gitu ya. Nah untuk
menyimpan data ini itu pun biasanya ada database khusus ya. Jadi bukan relasional seperti yang biasa ya kayak DMMS biasa, tapi masih menggunakan database. Biasanya database yang digunakan itu NoSQL gitu ya, not only SQL. Jadi kalau di RDBMS ya, Relational Database Management System, itu kita harus identifikasi atribut-atribut dari data tersebut gitu. Sedangkan kalau NoSQL dia tidak jelas bentuknya, abstrak lah gitu ya. Kadang punya teks, kadang nggak ada, kadang ada audio, kadang ada gambar gitu. Nah itu maksudnya data yang tidak jelas itu bentuknya. Nah, terkadang sekarang pun kalau salah satu mungkin ya yang paling digunakan ya untuk politik misalnya. Jadi data sentimen orang-orang di Twitter misalnya atau di sosial media Facebook misalnya. Jadi dari data-data status orang-orang misalnya pemerintah oke gitu, berarti pemerintah bisa menilai bahwa kinerjanya bagus gitu. Tapi kalau misalnya ada status atau thread atau tweet orang-orang menyatakan bahwa kurang puas terhadap kinerja pemerintah misalnya, berarti pemerintah harus bisa koreksi lah gitu ya. Jadi data-data seperti itu juga penting gitu, bisa digunakan untuk hal yang lain gitu. Jadi data-data status orang, Twitter orang, thread orang itu disimpan ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa teks, bisa berupa audio, gambar, video gitu ya, macam-macam. Dari sana nanti kita bisa analisis terus ngambil kesimpulan dari sana ya. Tapi data-data tersebut pasti membutuhkan database. Database-nya itu yang NoSQL tadi gitu ya. Cuma karena tadi ya datanya tidak jelas dan pastinya cukup besar ya, karena memuat berbagai macam jenis data ya, pastinya storage yang dibutuhkan juga besar gitu, dan juga harusnya aman. Nah untuk NoSQL ya, NoSQL ya, itu tidak kita pelajari di semester ini. Kita belajarnya SQL. Kita belajarnya SQL. Tapi kalau teman-teman pengen belajar NoSQL itu banyak ya. Salah satu teknologi yang menerapkan NoSQL itu ada namanya MongoDB. Kalau di database itu biasanya kita kan pakai MySQL ya. Nah, kalau yang NoSQL itu teknologinya MongoDB. Ya, nama aplikasinya MongoDB ya. Kalau teman-teman pengen belajar NoSQL. Tapi nanti itu membaca kayak MongoDB, terus dulu saya kuliah itu ada belajar Neo4j namanya. Neo4j. Itu juga bagus untuk belajar NoSQL.